Assalamualaikum. Baik, kita alhamdulillah hari ini ketemu lagi dengan Bapak. Tentunya adalah pelajaran matematika. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Semangat semuanya, alhamdulillah sehat-sehat semuanya, ya. Baik, untuk mengawali materi kita hari ini supaya lebih mudah, lebih dilancarkan dan sebagainya. Nah, kita berdoa dulu sama-sama. Nanti akan dipimpin oleh ketua kelas kepada Nanda Atta. Silahkan disiapkan. Ya, kita belajar. Mari kita baca doa dalam nanti mulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat semuanya ya. Baik, sebelum kita melanjutkan materi hari ini, Bapak ingin tahu dulu mengecek nama siswa yang tidak hadir, ya, mudah-mudahan hadir semuanya. Hari ini hari Selasa, ya, hari Selasa tanggal 13 Januari 2026. Bapak ingin mengecek dulu kelas 8A yang tidak hadir siapa? Bayi Haki. Bayi Haki. Oke, satu. Kemudian Raihan. Raihan. Dua. Terus Al-Hafid. Al-Hafid. Oke. Kenapa yang tidak hadir? Karena cuaca. Karena cuaca. Oke, ya. Karena memang hari-hari ini, minggu-minggu ini cuaca begitu intens hujan, ya. Kita semuanya mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, selalu diberi kemudahan untuk belajar, ya. Nah, jaga kesehatannya. Nah, pagi hari ini sudah sarapan kah? Nah, kalau sudah sarapan, berarti kita belajar lebih giat lagi, ya, lebih semangat lagi. Oke, baik anak-anak, hari ini kita akan coba belajar melanjutkan seperti belajar biasanya, hanya kita materinya akan bertambah lagi. Tapi sebelum lebih lanjut, silakan disiapkan dulu bukunya, siapkan LKS-nya, dibuka alat tulisnya. Kalau tidak salah halaman 6 dan 7. Ya. Nah, halaman 6 dan 7 dibuka. Nah, sebelum kita lebih jauh materinya, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai himpunan. Apa itu himpunan? Alhamdulillah, berarti semuanya masih ingat, ya. Himpunan itu adalah kumpulan objek atau benda yang didefinisikan dengan jelas. Kemarin kita sudah kumpulan apa saja? Kumpulan hewan berkaki 4, ya kan? Kumpulan makan misalnya buah-buahan yang diawali dengan huruf A, misalnya begitu tuh. Dan seterusnya. Alhamdulillah kita sudah dipahami itu, dan selanjutnya kita akan coba mempelajari materi yang baru. Nah, sebelum kita lanjut ke materi yang baru, misalnya begini nih, karena kita akan mempelajari relasi dan fungsi. Nah, di kelas ini nih, di kelas 8A tentunya semuanya memiliki nomor sepatu. Nomor sepatu tentunya memiliki satu. Nah, apakah mungkin satu orang itu memiliki 2 nomor sepatu dalam waktu yang sama? Tidak mungkin. Itu ya. Atau misalnya nih, 2 orang yang berbeda memiliki satu nomor yang sama. Mungkin saja. Misalnya si A dan si B memiliki nomor sepatu yang sama. Gitu ya. Nah, atau misalnya yang kedua nih, jika kita misalnya ke restoran misalnya,
datang ke restoran, ada daftar makanan favorit, misalnya daftar menu makanan. Nah, kita nih misalnya milih makanan favorit itu. Apakah setiap siswa hanya boleh pilih satu makanan? Tidak kan? Boleh lebih dari satu. Nah, itu. Jadi satu orang itu boleh memilih lebih dari satu makanan. Berbeda dengan nomor sepatu yang tadi. Kalau nomor sepatu yang tadi, satu orang dalam waktu yang sama hanya memiliki satu nomor sepatu. Itu ya. Atau yang lebih ekstrim. Lebih ekstrim gini. Dalam silsilah keluarga misalnya, mungkinkah seseorang memiliki dua ayah? Memiliki dua ayah kandung? Nggak bakalan mungkin kan? Nggak bakalan mungkin kan? Tapi ayah kandung boleh jadi dia memiliki lebih dari satu anak. Ya kan? Kalau ayah kan boleh misal memiliki 2 anak, 3 anak sebagainya. Tapi anak pastinya hanya memiliki satu ayah kan? Hanya boleh 2 dan seterusnya pasangannya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, kita yang pertama adalah menganalisis tadi yang Bapak sebutkan, nanti dianalisis antara 2 himpunan itu dalam situasi kontekstual. Nah, dan metodenya dipilih apakah nanti boleh diagram panah, diagram kartesius, atau himpunan pasang berurutan. Apa sih diagram panah? Apa itu kartesius? Apa himpunan pasang berurutan? Nanti kita pelajari. Atau yang kedua, tujuan pelajarannya adalah kita nih sama-sama harus dapat memvalidasi berbagai bentuk relasi, baik nanti diagram panah atau nanti diagram grafik, dan dapat menyimpulkan apakah itu relasi, ya, atau nanti bukan relasi. Apakah itu fungsi atau merupakan relasi? Apa sih bedanya relasi dengan fungsi? Nanti kita bisa dipelajari. Gitu ya. Mudah-mudahan setelah kita pelajari hari ini 3 tujuan pelajaran ini bisa tersampaikan. Oke. Kita coba belajar nih. Apa itu relasi? Nah, ada 4 orang anak. Yaitu Eva, Roni, Tia, dan Dani. Mereka mempunyai warna kesukaan yang berbeda. Di dalam keterangan itu disebutkan bahwa Eva menyukai warna merah, Roni menyukai warna hitam, Tia menyukai warna merah dan biru, dan sedangkan Dani menyukai warna biru dan hitam. Nah, dari kasus ini tuh dapat kita kelompokkan atau dapat kita pisahkan. Karena di sana ada nama-nama anak yang tadi disebutkan siapa aja? Ada Eva, ada Roni, ada Tia, ada. Kemudian yang kedua yaitu ada kelompok warna. Ingat, kelompok itu disebut dengan apa? Himpunan. Ya kan? Kelompok itu disebut dengan himpunan. Nah, di sini kelompoknya apa? Himpunan apa? Yang pertama ada kumpulan anak, disebutkan tadi Eva, kemudian Roni, kemudian Tia, kemudian Dani. Dan kelompok warna pun sudah disebutkan di sana. Ada warna merah, ada warna hitam, dan ada warna biru. Nah, itu modal awalnya supaya nanti kita bisa menjawab apa itu relasi. Dari soal ini kita analisis nih, mana yang termasuk kelompok 1, mana yang termasuk kelompok 2. Di sana sudah jelas ada kelompok anak, ada kelompok warna, berarti ada 2 kelompok, gitu kan ya? Ada kelompok-kelompok yang berbeda. Pisahkan kelompok anak dan kelompok warna. Oke ya, bisa dipahami yang ini? Bisa. Oke. Dari kelompok 1 dan kelompok 2 yang tadi itu kita dapat hubungkan. Nah, hubungan itu nanti namanya adalah relasi. Hubungannya apa? Nah, lihat yang pertama. Karena tadi sudah disebutkan bahwa Dani menyukai warna biru dan
hitam. Nah, artinya adalah Dani dapat dipasangkan, dapat dihubungkan dengan warna biru dan hitam. Maka pasangannya sih nanti Dani biru, Dani hitam, dipasangkan, dihubungkan. Nah, begitu. Yang nomor 2, Eva menyukai warna merah. Artinya adalah Eva dipasangkan dengan warna merah, dihubungkan dengan warna merah. Begitu. Itu ya. Nomor 3, Roni menyukai warna hitam. Artinya adalah Roni dipasangkan dengan warna hitam. Dan yang keempat adalah Tia menyukai 2 warna, yaitu warna merah dan warna biru. Pasangkan tuh, berarti nanti Tia dipasangkan dengan warna merah dan biru. Tia merah, Tia biru. Nomor 1 ada kata menyukai warna, betul nggak? Nomor 2 juga sama, Eva menyukai warna. Nomor 3 sama, ada menyukai warna. Dan nomor 4 pun sama, menyukai warna. Maka nih hubungan atau aturan himpunan dari ke-1 dan ke-2 ya, aturannya ditulis yaitu menjadi menyukai warna. Kalau dihubungkan berarti nanti tuh Dani menyukai warna. Nah, ada kata menyukainya itu adalah dia sebagai hubungan. Menyukai warnanya hubungan. Coba kalau tidak ada kata menyukai, Dani tetap Dani, warna tetap warna. Jadi dia tetap terpisah dua kelompok. Nah, karena ada kata sambungnya di sana menyukai, berarti dihubungkan. Nah, hubungan itu namanya adalah relasi. Nah, di sana tuh berdasarkan uraian di atas, maka dapat diartikan bahwa relasi itu adalah aturan yang menghubungkan ya anggota atau elemen himpunan 1 terhadap anggota himpunan elemen 2. Anggota kelompok 2 apa? Warna. Ada kelompoknya yaitu elemennya merah, kemudian apa lagi? Hitam dan biru. Nah, tadi sudah disebutkan tuh ada yang namanya himpunan pasang berurutan. Nah, ini kita coba sajikan. Relasi itu disajikannya dalam 3 buah cara. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan diagram panah. Kemudian yang kedua adalah diagram kartesius. Yang tadi di awal, apa itu diagram panah? Apa itu diagram kartesius? Itu kan ya. Kemudian yang terakhir adalah himpunan pasangan berurutan. Diagram panah adalah diagram yang menunjukkan relasi antara 2 himpunan dengan menggunakan tanda panah. Ada 2 himpunan kelompok A, misalnya kelompok B ditandai hubungannya dengan panah. Dihubungkan tuh dengan panah. Oke ya? Oke. Yang kedua, diagram kartesius. Nah, kartesius itu adalah terbentuk oleh 2 buah garis. Garis apa? Garis yang horizontal yang mendatar, kemudian garis yang vertikal. Garis yang horizontal itu biasanya adalah dinamakan kelompok awal, yaitu kelompok A misalnya. Itu ya. Nanti nama-nama kelompok A itu ditulis pada garis horizontal, garis yang mendatar. Dan yang kedua adalah garis yang tegak atau vertikal. Nah, vertikal itu adalah kelompok yang kedua. Nah, kelompok kedua nanti dituliskannya pada garis yang vertikal. 2 garis itu nanti dinamakan adalah koordinat kartesius. Yang ketiga, himpunan pasang berurutan. Pasang berurutan itu adalah himpunan gabungan antara kelompok awal dengan kelompok kedua dengan ditandai tanda kurung awal. Nanti tanda itu dipisah-pisahkan, dihubungkan masing-masing kelompok antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Dari hasil wawancara terhadap 4 orang anak, Eva, Roni, Tia, dan Dani, masih itu nih orangnya, ya masih sama berarti itu. Setelah diwawancarai itu 4 orang tersebut, nah didapatkan bahwa mempunyai warna kesukaan yang berbeda. Tidak jauh berbeda dengan tadi. Eva menyukai warna merah, Roni menyukai warna hitam, Tia menyukai warna merah dan biru, sedangkan Dani menyukai warna biru dan hitam. Kita coba sajikan dalam bentuk diagram panah
diagram kartesius dan himpunan pasang berurutan. Nah, coba dari soal yang tadi ada berapa kelompok? Ada dua. Kelompok satu apa? Nama anak. Siapa saja? Yang kelompok duanya siapa? Kelompok warna. Kelompok warnanya apa saja? Hitam. Nah, maka didapatlah seperti itu. Bukan? Nah, itu kelompok P. Kelompok P adalah kelompok nama anak. Dani, Eva, Roni, dan Tia. Ini kenapa misalnya Bapak sebutkannya adalah D, E, R, T supaya berurutan, berabjad gitu. Pak, boleh nggak misalnya tulisannya acak? Silahkan. Yang kedua, Roni menyukai warna hitam. Roni menyukai warna hitam. Selain Roni ada Tia menyukai warna merah dan biru. Maka Tia di sininya menyukai ini warnanya ke merah, kemudian warna ke biru. Nah, ini adalah diagram panah. Kalau sudah ketemu kelompok anak, kelompok warna, satukan, relasikan, hubungkan. Hubungannya apa? Menyukai Masih soal yang sama karena kita tiga penyajian diagram panah, kartesius dan himpunan pasang berurutan. Oh, nih. Garis yang mendatar atau horizontal itu dinamakan dengan bilangan atau kelompok awal. Kelompok yang pertama, karena di sini kelompok pertama adalah P, berarti ini adalah anggota dari kelompok P. Nah, kelompok P itu di sana nama-nama siswa, nama-nama anak. Maka ada Dani, ada Eva, ada Roni, ada Tia. Dan kelompok atas atau kelompok tegak ini adalah kelompok nama-nama warna. Terakhir, Dani menyukai warna biru dan hitam. Dani menyukai warna biru dan warna hitam. Dani dihubung himpunan pasangan berurutan. Ingat tadi, himpunan pasangan berurutan itu adalah himpunan yang menghubungkan kelompok satu dengan kelompok dua ditandai dengan tanda huruf. Paham ya? Diagram panah, diagram kartesius, himpunan pasang berurutan. Apa itu fungsi? Nah, lihat tuh daftarnya. Dalam tabel didapatkan bahwa tuh Anita memiliki tanggal lahir 26 Desember. Nah, sampai Nina memiliki tanggal lahir 10 Juli. Dari tadi disebutkan bahwa Anita memiliki tanggal lahir 26 Desember. Dan Dini lahir pada tanggal 22 Januari. Dan seterusnya. Nama-nama siswa hanya satu saja pasangannya. Nah, sekarang kita nanti diskusikan ya dengan teman sekelompoknya yang ada daripada LKPD ini sesuai dengan yang tadi Bapak sampaikan. Diskusikan masing-masing, ditulis sesuai dengan yang ada pada petunjuk LKPD-nya. Ini yang kelompok 3, silakan so. Nanti dibaca. Ini kelompok 1. Nah, ini kelompok 2. Oke, silakan diskusikan yang ini masing-masing. Nah, kalau yang kelompok 3 ini yang kelompok 3 nanti disajikan dalam tembok itu ya. Lihat nanti di sana. Oke, silakan dikerjakan sama-sama, silakan dibuka. Boleh berdiri, silakan dilihat di sana. Boleh berdiri di sana. Oke, disalin. Ya, gitu. Oke ya.
Boleh misalnya semuanya misalnya tulis ya, ada kesulitan lagi, silakan di sana dilihat. Boleh berdiri. Ya, berdiri. Ya, dari sini. Ya, silakan. Boleh. Nanti yang ini kan ada kelompok ini, ya. Nah, kelompok ini nanti ada yang misalnya kelompok apa itu, ya kan? Nah, nanti itu sini namanya ini terusnya, oke? Ya, yang ini nanti kan tadi hubungannya di sana tuh oke? Nanti di sini ada pesan benar ya kan sudah, ya kan? Nah, coba, ayo. Ya, oke, sip. Kalau boleh dibuka ini ya. Ini matanya boleh dibuka. Sini, sana. Jangan boleh mendekat. Makanya boleh mendekat ke sana dulu supaya kelihatan. Boleh berdiri. Sana boleh berdiri. Berarti kan gini ya. Ini telah akan ya. Lihat Mi, berdiri kalau Mi, sana Mi. Oke, waktunya sudah selesai. Sudah selesai. Nanti setiap kelompok maju ke depan, sampaikan
apa yang tadi didiskusikan, itu ya, apa yang tadi didapatkan, disampaikan kepada teman-temannya. Mulai dari kelompok 3. Baik, teman-teman, kita dengarkan dulu hasil dari teman-teman kita di kelompok 3. Silakan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mencoba menyampaikan hasil diskusi kami mengenai apa itu relasi. Dari beberapa gambar yang disajikan, kami perhatikan. Mudah-mudahan yang tadi disampaikan itu ya, kita juga bisa memahaminya. Nah, dari presentasi kelompok 3 ada yang ditanyakan. Ada. Oke, apa itu? Bolehkah Adi dipasangkan dengan makanan yang lain seperti martabak atau mie ayam? Oleh karena relasi itu boleh dipasangkan lebih dari satu pasangan, baik dari himpunan A atau himpunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mencoba menyampaikan hasil diskusi kami mengenai apa itu fungsi. Dari soal aktivitas yang kami terima, yaitu ada sekelompok siswa yang terdiri dari 5 orang siswa. Alex, Melia, Charlie, Yogi, dan Bobby. Masing-masing memiliki makanan dan minuman kesukaan, serta hobi dalam bidang olahraga. Dari kasus tersebut didapatkan 2 kelompok himpunan, yaitu kelompok nama-nama siswa dan kelompok kesukaan atau hobi. Mengatakan bahwa Alex dan Bobby memiliki hobi bermain sepak bola. Yogi hobinya bermain basket. Charlie suka bermain bulu tangkis, sedangkan Melia suka berenang. Kasus yang kedua mengatakan bahwa makanan kesukaan Alex adalah bakso. Bobby menyukai nasi goreng, Charlie dan Yogi menyukai mie goreng, sedangkan Melia menyukai mie Aceh. Kasus yang ketiga mengatakan bahwa sementara untuk minuman kesukaan, Bobby menyukai jus jeruk, Charlie menyukai jus markisa, Melia menyukai es cendol, sedangkan Alex menyukai teh manis dingin dan Yogi menyukai jus sirsa. Dari hasil yang kami sajikan tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi adalah relasi atau aturan tertentu yang menghubungkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu pasangan pada anggota himpunan B. Oke, sudah. Nah, itu adalah hasil diskusi dan presentasi dari kelompok 2. Nah, yang tadi disampaikan oleh kelompok 2, apakah ada pertanyaan dari kelompok 1 2? Ada. Ada. Silakan. Apa bedanya relasi dengan fungsi? Apa bedanya relasi dengan fungsi? Kalau fungsi, setiap anggota himpunan A dipasangkan harus tepat satu pasangan pada anggota B. Sedangkan relasi bebas, anggota himpunan A boleh dipasangkan lebih dari satu. Oke, itu ya. Berarti relasi itu adalah boleh dipasangkan lebih dari satu. Kalau fungsi adalah harus satu pasangan yang kelompok awal. Oke, sudah saja. Silakan ditutup dulu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah kelompok 2. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Oke, yang terakhir kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mencoba menyampaikan hasil diskusi kami mengenai menyatakan 2 himpunan. Dina dan Siva mempunyai ukuran sepatu yang sama, yaitu 38. Audia mempunyai ukuran sepatu 37. Bima mempunyai ukuran sepatu 40, sedangkan Doni dan Rudi mempunyai ukuran sepatu yang sama, yaitu 39. Di sini kami akan mencoba menyajikan dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Seperti yang nampak pada tulisan ini, digambarkan bahwa diagram panah, diagram kartesius ini menunjukkan data nama-nama siswa yang
dan nomor 1 sepatunya. Begitupun dengan hubungan antara himpunan A dan D, ini yang disajikan dalam himpunan pasang berurutan, yaitu Dina dipasangkan dengan nomor 38, Siva dipasangkan dengan nomor 38, Aulia dipasangkan dengan nomor 37, Bima dipasangkan dengan nomor 40, Doni dipasangkan dengan nomor 39, dan Rudi dipasangkan dengan nomor 39. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempatnya. Kasih aplaus. Oke. Baik, teman-teman semuanya, hari ini alhamdulillah kita belajar mengenai relasi dan fungsi. Sudah di penghujung ya pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu ya bisa dipahami, bisa diserap dengan baik gitu ya. Nah, kita hari ini belajar mengenai apa? Relasi dan fungsi. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Oke, hari ini alhamdulillah kita sudah mempelajari hasil semua diskusi yang sudah disampaikan, ya. Relasi dan fungsinya mudah-mudahan sudah bisa dipahami. Oke, untuk terakhir, apa ada yang pertanyaan dulu? Ada yang tanya dulu? Tidak? Sudah paham semua? Alhamdulillah. Baik, kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan lagi, ya, kita akhiri pertemuan ini ya dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Hari ini cukup sekian pembelajaran dengan Bapak ya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang menyatakan relasi dan fungsi ke dalam bentuk koresponden satu-satu dan sebagainya. Oke, mungkin hanya itu yang hari ini kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.